Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahwang Yuliati dengan NIM K1 C019014, Ilham Muhammad Fajar dengan NIM K1 C019016, Roy Anggara Tarigan dengan NIM K1 C019028, Salma Aprilina Kurniawan dengan NIM K1 C019060, Inggit Anggraini dengan NIM K1 C019062, dan Husnanti Aulia Hanum dengan NIM K1 C019064. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek gelombang berjalan. Apa yang dimaksud dengan gelombang berjalan? Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, titik-titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonik dengan amplitudo tetap. Pengertian dari kecepatan osilasi adalah kecepatan yang bergerak setempat dengan partikel medium yang dilewati gelombang. Sedangkan kecepatan fase atau disebut juga kecepatan penjalaran gelombang merupakan kecepatan gerak titik dengan fase yang tetap. Pada percobaan satu ini yang mana bertujuan untuk menentukan kecepatan penjalaran pulsa gelombang atau kecepatan osilasi. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada tali, terus selanjutnya kedua ada tiang atau statif, yang ketiga ada penggaris atau mistar, dan yang terakhir ada stopwatch. Pada percobaan ini pertama-tama kaitkan salah satu ujung tali pada tiang tegak atau statif dan ujung lainnya diayunkan dengan tangan seperti pada video. Dapat dilihat perbedaan frekuensi dari tiga video ini yaitu frekuensi cepat, frekuensi lambat, dan frekuensi sangat lambat. Dan diperoleh data percobaan sebagai berikut. Pada frekuensi cepat diperoleh nilai T sama dengan 0,26 sekon dan X sama dengan 0,55 meter, sehingga diperoleh nilai V sama dengan 2,11 meter per sekon, yang mana kita ketahui bahwa V sama dengan X per T. Selanjutnya pada frekuensi lambat diperoleh nilai T sama dengan 0,32 sekon dan X sama dengan 0,62 meter, sehingga diperoleh V sama dengan 1,93 meter per sekon. Pada frekuensi sangat lambat diperoleh T sama dengan 0,42 sekon dan X sama dengan 0,69 meter, sehingga diperoleh V sama dengan 1,64 meter per sekon. Selanjutnya pada percobaan kedua yang bertujuan untuk menentukan kecepatan fase gelombang berjalan atau biasa disebut kecepatan fase. Alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan ini yaitu tali, tiang, penggaris atau mistar, dan yang terakhir adalah stopwatch. Pada percobaan ini, pertama-tama kaitkan salah satu ujung tali pada tiang tegak statif dan ujung lainnya diayunkan dengan tangan seperti pada video. Dapat dilihat tiga perbedaan frekuensi dari video ini, yaitu frekuensi cepat, frekuensi lambat, dan frekuensi sangat lambat. Dan diperoleh data percobaan sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui bahwa C sama dengan lambda per T. Dan dari percobaan ini diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, pada frekuensi cepat diperoleh periode 0,27 second dan panjang gelombang sebesar 0,52 meter, sehingga cepat rampat gelombang sama dengan 1,91 meter per second. Yang kedua pada frekuensi lambat, diperoleh periode sama dengan 0,34 second dan panjang gelombang sebesar 0,63 meter, sehingga cepat rampat gelombang sama dengan 1,86 meter per second. Dan yang terakhir pada frekuensi cepat, diperoleh periode 0,46 second dan panjang gelombang sebesar 0,76 meter, sehingga cepat rampat gelombang sama dengan 1,65 meter per second. Pada percobaan ketiga, ini bertujuan untuk menentukan kecepatan gelombang berbagai variasi densitas medium yaitu tali. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada 3 jenis tali kur, tali kolor, dan tali kain pakaian, ada tiang, penggaris atau mistar, dan stopwatch.
Nah, percobaan kali ini itu pertama-tama kita kaitkan salah satu ujung tali pada tiang tegak atau statif, dan ujung lainnya kita ayunkan dengan tangan seperti pada video. Dapat dilihat perbedaan frekuensi dari 3 video ini, yaitu frekuensi cepat, frekuensi lambat, dan frekuensi sangat lambat. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dari percobaan yang telah kita lakukan yaitu kecepatan fase dan kecepatan osilasi akan semakin besar selaras dengan besar frekuensi yang diberikan. Selain itu, faktor periode dan waktu juga mempengaruhi hasil pada kecepatan fase dan osilasi. Semakin kecil nilai periode dan waktu, maka akan semakin besar nilai kecepatan osilasi dan kecepatan fasenya. Hal yang serupa terjadi pada gerak gelombang yang berjalan, bahwa kecepatan fase dan kecepatan osilasi memiliki nilai yang hampir sama. Nah, ini menandakan bahwa dalam menghitung kecepatan gelombang bisa menggunakan dua metode, yaitu metode kecepatan fase ataupun kecepatan osilasi. Dan yang terakhir, besar massa jenis medium mempengaruhi kecepatan fase maupun kecepatan osilasi dari benda. Semakin besar massa jenis, maka semakin kecil nilai kecepatan osilasi dan fasenya. Semakin kecil massa jenisnya, maka akan memperbesar nilai kecepatan osilasi dan fasenya. Nah, segitu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.